nikmat yang kalau kita renungkan adalah nikmat yang besar ketika kita punya lisan, ketika kita punya hati yang selalu terhubung kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini pernah terjadi kepada salah seorang ulama yang begitu hebat, luar biasa, yaitu Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham suatu ketika beliau berjalan di suatu pasar. Ketika di pasar beliau menyaksikan dari jauh keadaan seorang yang sangat amat memprihatinkan. Seorang yang serba kekurangan. Tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki, matanya buta, tidak bisa melihat, dan minta maaf kulitnya dipenuhi dengan penyakit. Bayangkan nih, tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki, mata tidak bisa melihat, bahkan kulit pun dipenuhi dengan penyakit. Diperhatikan oleh Ibrahim bin Adham. Ini orang walaupun dengan kekurangannya yang luar biasa, yang diberikan, yang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia punya lisan, tidak pernah berhenti menyebut nama Allah. Dia selalu mendawamkan dengan doa yang luar biasa, pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepadaku nikmat yang besar. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'matul azimah. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'matul azimah. Terus didawamkan ini orang, lisannya tidak pernah berhenti. Diperhatikan oleh Ibrahim bin Adham, sehingga membuat Ibrahim bin Adham penasaran dengan keadaan yang serba kekurangan, dengan keadaan yang sangat amat memprihatinkan, tapi dia selalu menyebut nama Allah, memuji Allah atas nikmat yang besar yang Allah berikan kepadanya. Padahal dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan, tidak punya tangan, tidak punya kedua kaki, mata nggak bisa melihat, kulit penuh dengan penyakit. Tapi dia tidak pernah berhenti bersyukur sama Allah. Kalau kita gimana? Sudah diberikan oleh Allah kesempurnaan, mata masih jelas melihat, kaki masih kuat, telinga masih sangat tajam pendengaran, lisan pun masih lancar bersyukur, hidup pun masih diberi kecukupan oleh Allah. Tapi kita masih mengeluh terus sama Allah, masih kurang terus sama Allah, masih merutuk terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal nikmat besar yang Allah berikan sama kita, kita lupakan. Nikmat banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, kita abaikan. Masih mikirkan yang kurang, masih mikirkan apa yang tidak punya. Padahal Allah sudah beri semuanya dari kita, untuk kita diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Ibrahim bin Adham mendekatkan orang itu. Didekati oleh Ibrahim bin Adham, ditanya oleh Ibrahim bin Adham. Ketika dideketin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung dijawab oleh orang tersebut dan langsung disebut oleh orang tersebut nama Ibrahim bin Adham. Anta Ibrahim bin Adham. Padahal dia buta, padahal dia nggak bisa melihat. Tapi ketika disapa Ibrahim bin Adham dan baru pertama kali bertemu dengan Ibrahim bin Adham, langsung disebut Anta Ibrahim bin Adham. Kira-kira tahu dari mana? Terkejut Ibrahim bin Adham. Terkejut Ibrahim bin Adham. Wahai fulan, dari mana engkau tahu dengan diriku? Apa jawab tu orang yang serba kekurangan tadi? Tidak ada yang aku tidak tahu semenjak aku kenal Allah dan Rasulnya. Wali min awliyaillah, orang soleh, orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, sehingga diberikan oleh Allah kemuliaan yang begitu luar biasa. Walaupun dohirnya demikian, disinilah menjadi pelajaran untuk kita yang punya mata. Jangan kita gunakan mata ini untuk memandang rendah sesama umat Nabi Muhammad, apalagi memandang remeh, memandang hina sesama umat Nabi Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam diri kita ada setitik saja memandang remeh sesama umat Nabi Muhammad, berarti sudah tertanam benih kesombongan di dalam hati kita. Tertanam benih kesombongan di dalam hati kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, ini dzalik. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala jadikan para aulia, para wali, orang-orang soleh yang terkadang kita saksikan, ini orang seperti ini orang seperti itu. Itulah pentingnya kita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dua perkara yang harus kita miliki, yaitu husnudzon billah. Pertama, selalu berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ibrahim bin Adham bertanya kepada orang tersebut, "Wahai Fulan, dari awal aku melihat, dari awal aku memperhatikanmu, engkau tidak berhenti lisanmu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi a'tana nikmatul azimah, alhamdulillah ala hadhihi nikmatul azimah." Engkau selalu memuji Allah atas nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi nikmat apa yang Allah berikan kepadamu? Apa nikmat besar tersebut, kata Ibrahim bin Adham? Maka dijawab oleh orang tersebut, "Wahai Ibrahim, ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepadaku lisan yang selalu aku gunakan untuk berzikir kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepadaku hati yang aku gunakan selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu